Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai kembali materi kuliah kita dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit kembali tentang teknis penulisan tinjauan pustaka. Jadi kita akan kembali sedikit. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kembali dengan metode penelitian, terutama dengan metode pengambilan sampel ya. Jadi saya kira ini juga sudah ada PowerPoint-nya yang saya share kepada saudara. Nanti saudara-saudara bisa membaca berulang-ulang ya. Nanti pada saat juga kita masukkan di dalam channel YouTube ya. Jadi sedikit terkait dengan tinjauan pustaka. Saya kira juga dosen yang sebelumnya juga sudah menyampaikan, mungkin ada beberapa hal yang saya bisa tambahkan. Yang pertama yang perlu saudara ketahui di dalam namanya saja tinjauan pustaka, jadi ada beberapa sumber ya pustaka yang bisa Anda jadikan sumber pustaka ya. Di antaranya tentunya buku ya, kemudian jurnal, ada makalah seminar, laporan atau publikasi lainnya. Nah, walaupun sekarang kita lebih banyak menyarankan kepada saudara untuk mengambil tinjauan pustaka itu dari jurnal ya. Kenapa jurnal? Karena kalau jurnal itu mempunyai data-data yang baru, yang up to date ya. Tidak sama dengan buku, karena buku itu memerlukan proses terbit yang lama sehingga kadang data-datanya juga cukup lama. Walaupun sebenarnya banyak buku juga yang terbaru ya. Nah, karena pada prinsipnya tinjauan pustaka itu kan ada dua ya. Yang pertama relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian yang kedua up to date. Ya, makanya kita selalu menyarankan kepada saudara untuk membatasi tahun penerbitan buku yang disitasi atau yang dikutip. Demikian juga dengan tulisan-tulisan lainnya, karena setiap saat ini kan orang menulis laporan penelitian, dan itu yang harus Anda ikuti, karena penelitian itu kan kesinambungannya yang kita butuhkan ya. Kalau orang sudah teliti sudah lama sekali ya, mungkin orang sudah tidak up to date lagi permasalahannya, sehingga sumbernya itu salah satu sumbernya adalah buku, jurnal, makalah seminar, laporan atau publikasi. Makanya itulah juga gunanya misalnya saudara-saudari rajin mengikuti seminar-seminar ya, seminar nasional, seminar internasional, seminar hasil-hasil penelitian, supaya ada informasi dan pengetahuan yang bisa Anda dapatkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Karena tinjauan pustaka itu selain teori ya, teori terkait dengan permasalahan yang Anda akan teliti, juga terkait dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, apakah permasalahan itu sudah diteliti oleh orang lain? Kalau sudah diteliti oleh orang lain, aspek apanya yang dia teliti? Kemudian kita juga aspek apanya yang kita teliti? Jadi mungkin sama aspeknya, tetapi bisa saja berbeda lokasinya ya, berbeda waktunya. Jadi bisa saja diduplikasi atau diulang penelitian tersebut. Yang jelas penelitian Anda harus melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Kalaupun misalnya sama permasalahannya, artinya penelitian Anda tuh lebih maju dibanding dengan penelitian sebelumnya. Makanya ada tinjauan pustaka itu ya. Nah, ya kemudian sekarang cara mencari pustaka itu tidak repot seperti dulu ya. Kalau dulu kita harus misalnya mengakses perpustakaan ya, ke perpustakaan, apakah perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, atau ke perpustakaan kampus lain dulu ya, sebelum teknologi informasi maju sedemikian seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini Anda gampang atau lebih mudah mendapatkan sumber-sumber pustaka ya. Di internet saya kira banyak pustaka atau bahan-bahan bacaan yang tersebar di mana-mana. Walaupun
perlu saudara ketahui harus ada prinsip kehati-hatian ya untuk mensitasi atau merujuk pustaka-pustaka yang ada di internet. Jadi tidak semua yang ada di internet itu bisa kita rujuk. Tidak semua yang informasi atau hasil-hasil penelitian yang diupload di dunia maya itu bisa kita rujuk. Kita harus memperhatikan apakah sumber rujukan ini valid atau seperti apa. Nah, salah satu yang banyak kita gunakan sekarang ini yang kita masih menganggap bahwa itu adalah sumber pustaka di dunia maya yang bagus adalah dengan menggunakan Google Scholar ya. Jadi kalau Anda men-searching itu tidak serta-merta harus pakai Google saja. Dan seperti selama ini kan mungkin Anda selalu cari di Google ya. Nah, tetapi untuk kegiatan akademik itu ada Google-nya sendiri, yaitu Google Scholar ya. Jadi di situ Anda bisa mendapatkan pustaka atau bahan rujukan yang lebih valid, lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih jelas sumbernya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi ada Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini secara teknis itu nanti Anda bisa membatasi tahun berapa yang harus Anda ambil ya. Misalnya tahun 2010 sampai 2020 ada pembatasannya, ada bisa di klik kita membatasi pencarian mesin pencarian ini mulai dari tahun 2010 saja sampai 2020. Dia tidak akan cari tahun sebelumnya sehingga Anda juga tidak terpengaruh nanti kalau ada misalnya tahun sebelumnya, oh ini cocok dengan penelitian saya ambil. Padahal ada tahun-tahun yang lebih baru lagi yang mungkin cocok dengan penelitian saudara ya. Jadi sekali lagi kalau Anda men-searching sumber pustaka atau bahan rujukan dari internet itu usahakan menggunakan Google Scholar ya atau Google Cendekia. Kalau di Indonesia kan biasanya Google Cendekia ya seperti ini ya. Jadi bisa Anda cari di Google, kemudian Anda ketik Google Scholar, akan muncul Google Scholar, Anda klik, nanti mesin pencarinya juga muncul ya. Nah, Anda bisa mencari literatur by title atau terkait dengan judul penelitian Anda, atau bisa juga Anda mencari by name ya, seperti namanya siapa. Nah, misalnya contohnya di sini namanya yang Anda cari karena mungkin Anda pernah berbincang atau Anda pernah membaca bukunya atau Anda pernah melihat jurnalnya. Misalnya Suwardi Bakri. Ya, Anda bisa search di situ Suwardi Bakri. Ada enggak tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian Anda yang pernah ditulis misalnya Suwardi Bakri. Jadi bisa ditulis Suwardi Bakri atau siapa di situ ya yang terkait yang akan Anda teliti. Atau bisa judulnya. Misalnya judul terkait dengan produksi jagung. Anda bisa klik atau bisa ketik produksi jagung. Nanti akan muncul ya. Kalau misalnya Anda klik di sini, jadi ini secara teknis bagaimana mencari literatur ya. Supaya Anda tidak mengumpulkan buku yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kita masih mengumpulkan buku bertumpuk-tumpuk baru kita baca satu persatu, kita rangkum untuk menjadikan tinjauan pustaka. Sekarang bisa dengan menggunakan Google ya, mesin pencari Google karena kemajuan teknologi. Nah, kalau Anda klik misalnya Suwardi Bakri, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi akan muncul tulisan-tulisan yang ada Suwardi Bakrinya atau yang ditulis oleh Suwardi Bakri minimal atau di Suwardi Bakri sebagai anggota atau Suwardi Bakri disebut dalam tulisan itu ya. Jadi ini kan misalnya tadi ya misalnya tadi Anda sudah ketik namanya Suwardi Bakri, Anda sudah bisa langsung lihat ya muncul beberapa tulisan terkait misalnya ini yang pertama the impacts of agricultural development on shifting the pattern of distribution land tenure in South Sulawesi. Jadi Anda bisa mengklik ini ya, kalau Anda klik ini nanti akan muncul
nanti akan muncul PDF-nya ya. Jadi kalau Anda misalnya klik ini akan muncul PDF-nya. Kemudian ya ada beberapa tulisan. Jadi kalau Anda nanti coba muncul, kemudian Anda klik di sini itu akan muncul PDF-nya. Anda bisa baca. Nah kalau Anda mau mensitasi atau mau mengutip, nanti Anda klik yang berikutnya. Nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Nah. Tadi ini kemudian ini. Nah, kalau Anda klik cite artinya sitasi, Anda mau ambil tulisan ini saya menganggap misalnya relevan dan saya kutip di tinjauan pustaka saya. Anda langsung klik cite ya. Nah, artinya disitasi, dia akan menulis dengan sendirinya, menulis otomatis daftar pustakanya. Jadi Anda ini tinggal mengcopy nanti untuk memasukkannya di dalam daftar pustaka saudara. Jadi Anda tidak secara manual lagi mengetik. Nah, karena kalau secara manual Anda bisa salah ketik ya. Anda bisa salah ketik atau Anda salah edit dan sebagainya. Nah, tinggal saudara bisa menentukan metode atau gaya seperti apa daftar pustakanya. Misalnya di sini ada gaya-gaya Chicago, Harvard, dan sebagainya. Itu tergantung nanti dari buku pedoman penulisan tesis yang ada di program studi itu. Anda bisa lihat gayanya seperti apa untuk melakukan penulisan. Jadi itu akan terklik dengan sendiri. Ada beberapa macam ya. Tadi itu jurnalnya misalnya The Impact ini. Nah, ini Anda pilih salah satunya, Anda copy, masukkan ke daftar pustakanya. Jadi begitu seterusnya, jadi akan gampang. Semua yang Anda kutip di dalam Google Scholar ini langsung Anda sitasi, masukkan ke daftar pustaka. Jadi secara otomatis daftar pustakanya juga Anda sudah bisa lihat. Dan kelebihannya ya tidak mungkin Anda menulis daftar pustaka kalau Anda tidak kutip. Nah, ini biasa kesalahan-kesalahan yang ditulis secara manual. Tidak ada di dalam pembahasan tinjauan pustaka, tetapi ada di dalam daftar pustaka. Nah, begitu sebaliknya, ada di dalam tinjauan pustaka disebut namanya, tapi kita cari di daftar pustakanya tidak ada. Nah, padahal semua yang kita pakai, semua yang kita semua yang kita rujuk di dalam daftar pustaka maupun di pendahuluan itu harus kita tulis daftar pustakanya, ya. Nah, jadi ini tadi yang yang menjadi rujukan. Nah, kemudian jadi tadi kalau Anda klik dengan yang tadi yang ini, kalau Anda klik tadi yang ini ya, yang ini akan muncul seperti ini ya. Langsung muncul jurnalnya. Nah, ini Anda bisa membaca abstraknya saja ya, membaca abstraknya. Siapa tahu dengan membaca abstraknya Anda sudah menangkap idenya dan Anda tuliskan di dalam tinjauan pustaka. Misalnya menurut Suardi Bakri bla 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 bla. Atau kalau misalnya Anda belum tangkap di abstrak, Anda bisa mengambil full text-nya. Apa itu full text? Artinya seluruh isi jurnal itu bisa diambil dari sini, ya. Nah, jadi bukan hanya Suardi Bakri, ini hanya contoh. Jadi bisa saja yang jurnal yang lain yang relevan dengan yang saudara punya, ya. Bisa saja yang lain yang saudara yang sesuai dengan topik penelitiannya. Jadi Anda ambil di sini, nanti akan muncul semua isi dari jurnal itu. Itulah yang Anda baca dan kemudian masukkan penggalan idenya itu masuk di dalam tinjauan pustaka. Misalnya nanti menurut Suardi bla 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 bla. Nah, nanti di daftar pustakanya itu tadi Anda tinggal mensitasi dengan mengklik site ini ya, ada di ini yang site ya, artinya mensitasi. Nah, ini akan muncul seperti ini ya.
Nah, ini muncul, kemudian kita lihat. Nah, ini adalah Halo? poolnya. Ya, masuk saya. Lagi rondel pong ya. Kuliah tuh. Iya, mute kidul saja anunya. Mute audionya ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau tadi Anda ambil PDF-nya yang full text, itu akan muncul seperti ini ya. Jadi ada artikelnya, ada abstraknya, kemudian ada pendahuluannya, nanti ada permasalahannya, kemudian ada semuanya satu tulisan ada di situ. Dan disitulah Anda bisa melihat mana yang bisa Anda kutip, mana yang tidak, atau Anda baca secara keseluruhan, kemudian Anda membuat rangkuman, Anda katakan bahwa ini adalah pendapatnya. Nah, ini penting untuk saudara perhatikan dalam pengutipan tinjauan pustaka ya, apalagi sekarang kita di UIM kita memberlakukan kebijakan untuk anti plagiasi. Jadi sekarang semua mahasiswa yang mau ujian tutup atau mau seminar hasil itu tidak boleh ujian tutup sebelum uji plagiasi dengan mesin Turnitin ya. Nah, sekarang ada kebijakan baru itu, jadi hati-hati dalam mengutip. Kalau di atas 30% ada kesamaan tesis saudara dengan tesis yang ada, itu yang ada di internet tentunya, yang sudah diupload, yaitu Anda tidak dibolehkan untuk ujian. Harus di bawah 25% baru bisa ujian. Nah, makanya harus hati-hati dalam metode pengutipan pendapat di tinjauan pustaka. Jangan mengcopy paste. Sekali lagi, jangan mengcopy paste. Jangan di blok, kemudian dipindahkan, di copy, kemudian dipindahkan. Tetapi Anda harus membaca betul-betul apa maksud daripada kalimat yang Anda akan kutip itu. Kemudian Anda ketik ulang pendapat Anda, hasil rangkuman Anda ketik ulang di tesisnya saudara, di daftar pustakanya. Kemudian mencantumkan di mana Anda kutip. Nah, tadi itu misalnya Suwardi 2015. Dalam kurun misalnya Suwardi 2015 kalau modelnya dalam kurun seperti itu. Tapi kalau misalnya menurut Suwardi 2015 bla 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 bla, nah bla bla blanya itu jangan di copy paste. Karena kapan Anda copy paste itu nanti akan terbaca di Turnitin bahwa ini adalah plagiat atau mencontoh orang lain. Nah, kalau itu banyak di atas 30%, otomatis Anda tidak bisa ujian. Nah, sebenarnya ketentuannya sebelum seminar hasil, tapi kemarin kita diskusi bahwa mungkin mahasiswa masih kesulitan di dalam sebelum seminar hasil karena masih konsultasi dengan pembimbingnya. Jadi sebelum ujian tutup itu harus diuji Turnitin. Nah, uji Turnitin itu mesin yang menguji. Kita masukkan saja file tulisan Anda, file skripsi Anda, kemudian mesin itu mencari kesamaan-kesamaan yang ada di dalam internet, dan jika ada persamaan itu akan dimerahkan oleh mesinnya dan disebutkan di situ berapa persen kesamaannya. Karena ada juga mahasiswa yang mungkin hampir 70%, artinya kalau hampir 70%, 80% kesamaannya berarti itu tesisnya atau skripsinya orang lain yang dia pindahkan. Dia hanya rubah-rubah tempat, rubah data sedikit dan sebagainya, tapi yang lain-lain sama semua. Nah, itu dulu-dulu mungkin banyak yang terjadi, tapi sekarang kita harapkan tidak terjadi lagi ya dengan adanya Turnitin itu. Nah, selanjutnya, nah ini contoh ya, contoh tinjauan pustakanya. Nah, ini kan, nah contohnya seperti ini, dalam mengutip pustaka, walaupun ini sebenarnya lama ya, pendapat lama karena ini hanya contoh saja. Nah, Anda bisa membuat tinjauan pustaka seperti ini. Ada yang membuat satu-satu orang ya. Jadi biasa Anda lihat itu yang apalagi yang umum, yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Saya nggak tahu apakah itu copy paste atau tidak. Setiap alinea satu orang ya, menurut si A bla 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 bla, itu satu alinea. Kemudian yang alinea berikutnya menurut si B bla 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 bla.
Kemudian alinea berikutnya menurut si C, bla 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 bla. Nah, itu mengindikasikan ada copy paste ya. Tetapi tinjauan pustaka yang bagus itu merangkum ketiga-tiganya, apalagi kalau permasalahannya hampir sama ya. Ketiga-tiganya dirangkum kemudian dibuatkan satu kalimat terus misalnya di dalam kurung menurut di dalam kurung A tahun sekian, B tahun sekian, C tahun sekian. Jadi langsung tiga nama disebutkan. Atau kalau misalnya di depan menurut A tahun sekian, B tahun sekian, C tahun sekian, kemudian kalimat yang Anda rangkum tadi itu. Jadi itu ya salah satu contohnya seperti ini misalnya ya. Sejak tahun ini menyatakan, ini menyatakan ini tidak di copy paste ya. Tetapi kita pahami tulisan daripada si querol ini ya. Pahami kemudian diketik ulang, masuk di sini kemudian begitu. Ini bisa dibandingkan dengan yang lain, orang lain, peneliti lain atau penulis lain ya. Kalau menurut Querol tahun 74 seperti ini, mungkin ada pendapat lain, misalnya Todaro dan Smith tahun berapa ya. Jadi model-model seperti ini yang harus Anda lebih banyak nanti berhati-hati di dalam membuat tinjauan pustaka ya. Walaupun sebenarnya apakah sudah ada yang bikin tinjauan pustaka sebagai tugas daripada Pak Awal? Halo? Halo? Halo, apakah sudah ada yang membuat tinjauan pustaka yang yang sudah latar belakang kayaknya Pak Awal nih. Ibu Ira, ada enggak sudah disampaikan enggak tugas untuk membuat tinjauan pustaka? Kalau belum nanti saya nanti saya suruh minta tugasnya ya. Nah, jadi itu ya contohnya tinjauan pustaka. Supaya Anda nanti pada saat selesai kuliah ini Anda utus satu proposal. Misalnya Pak Awal kemarin meminta Anda membuat latar belakang ya. Mungkin sampai metode latar belakang. Kemudian Ibu Ira masuk di tinjauan pustaka, nanti saya metode. Setelah itu selesai satu proposal, Anda selesai kuliah metode penelitian, Anda sudah punya proposalnya. Dan proposal itu sebenarnya jangan menjadi jangan bukan idenya Anda ya. Kita berharap proposal ini betul-betul yang Anda nanti akan jadikan sebagai proposal penelitian supaya sekaligus jalan ya. Nah, contoh yang lain untuk tinjauan pustaka seperti ini ya. Nah, jadi namanya di belakang seperti ini, Nukmang 2013. Tadi namanya di depan ya. Orangnya di depan disebut menurut siapa, kemudian di belakang baru pendapatnya. Ada juga pendapatnya dulu. Nah, ini ada juga pendapatnya dulu baru namanya di dalam kurungkannya seperti ini. Nah, jadi pendapatnya ini kemudian namanya di belakang sini. Nah, itu salah satu cara saja ya. Kemudian setelah tinjauan pustaka itu ada yang namanya kerangka pikir ya. Sudah disampaikan kan? Sudah belum? Belum. Padahal yang saya tahu Anda sudah sampai di tinjauan pustaka. Sudah sama Bunda Ira. Ya, sudah kan kerangka pikir. Kerangka pikir ini tidak terpisah daripada tinjauan pustaka tadi. Jadi ini kerangka pikir tidak bisa dibikin kalau kita tidak membuat tinjauan pustaka ya atau kerangka pikir ini dibikin nanti variabel-variabelnya itu diterangkan di dalam tinjauan pustaka ya. Jadi semacam rangkuman dari tinjauan pustaka. Namanya saja kerangka ya biasanya berbentuk bar chart ya atau berbentuk diagram ya. Bisa macam-macam diagramnya, yang penting menunjukkan
kerangka pikir ini menunjukkan variabel-variabel, hubungan variabel-variabel yang akan Anda teliti. Ya. Itu nanti di sini. Nah, sebelum kita masuk kembali ke metode penelitian bab 3, bab 3 dari proposal, ini kan bab 2 ya. Bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, permasalahan, kemudian permasalahan, kemudian masuk tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, kemudian bab 2-nya itu masuklah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu bisa beberapa poin ya atau subbab. Yang pertama subbabnya misalnya landasan teori. Jadi teori-teori yang melandasi Anda melakukan penelitian. Misalnya kalau Anda melakukan teori penelitian produksi jagung, tentunya landasan teorinya itu adalah teori produksi. Ya. Teori produksi seperti apa? Ya. Nah, kurva produksi, fungsi produksi, macam-macam di situ terkait dengan produksi. Kemudian kalau misalnya Anda melakukan penelitian terkait pemasaran permintaan pemasaran jagung misalnya, ya tentunya teori-teori terkait dengan teori permintaan, ya, teori penawaran dan seterusnya. Jadi ada landasannya, namanya landasan teori. Nah, kemudian subbab yang lainnya di tinjauan pustaka itu biasanya ditulis penelitian terdahulu. Nah, misalnya kalau Anda mau penelitian jagung siapa-siapa atau di mana saja pernah dilakukan penelitian jagung. Makanya ada penelusuran penelitian. Tadi itu di Google Scholar Anda bisa telusuri, misalnya Anda batasi tahun 2010 sampai tahun 2020. Sudah muncul nama-namanya di sana. Siapa-siapa yang melakukan penelitian terkait dengan jagung. Tinggal Anda pilih-pilih yang mana mungkin lebih mengena daripada topik penelitian Anda, yang mana Anda harus singkirkan. Karena tidak semuanya juga harus Anda ambil. Ya. Nah, itu di tinjauan pustaka ya, dengan apalagi namanya tinjauan pustaka. Kemudian subbab lainnya itu adalah kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu menggambarkan tadi itu, mulai dari objek yang akan Anda teliti, kemudian variabel-variabel yang akan Anda teliti. Kemudian kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis, itu harus ada subbab hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara daripada permasalahan penelitian, ya. Nah, kemudian Anda uji nanti dengan statistika. Nah, itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak mesti ada hipotesisnya, bisa tidak ada. Kalau misalnya memang penelitiannya hanya eksploratif, hanya mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya terjadi, tidak ada dugaan sementara, itu tidak perlu hipotesis. Ya. Sampai tinjauan pustaka ada yang bertanya sebelum kita masuk ke metode penelitian. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya, di unmute saja anunya mic-nya. Saya, Pak. Ya, silakan. Kita bertanya dulu ya. Kita habiskan ini 45 menit pertama ya. Kalau misalnya jeda, nanti kita jeda sejenak, kemudian masuk ke metode penelitian. Tapi nanti Anda masuk ulang ya. Karena mungkin sekitar 45 menit ini akan putus jaringannya. Nah, nanti setelah itu kita lanjut lagi 45 menit berikutnya. Ya, silakan. Siapa? Siapa yang mau bertanya tadi? Halo? Halo, silakan yang mau bertanya. Siapa tadi? Bu Ida ya? Halo? Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Silakan, silakan Bu. Bersuara saja. Silakan. Yang mau bertanya tadi. Siapa tadi itu yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan bertanya. Ya. Kalau Silakan. misalnya Siapa jurnal siapa ini yang bertanya? saya, Pak, Siapa? Ida Yuri, Pak. Oh ya, silakan. Ida Yuri. Silakan. Ya, ya terima kasih, Pak. Ini kalau misalnya kita download jurnal, itu kan biasa ada tertulis beberapa penulisnya, Pak. Itu cuman penulis pertama nanti yang dicantumkan saja itu, Pak. Tidak ditulis kalau misalnya semua. Kalau mengutip ya, mengutip di dalam batang tubuh daftar pustaka, kalau dia lebih daripada 3 orang, biasanya kita sebutkan dan kawan-kawan ya, atau et al. Nah, tetapi di dalam penulisan daftar pustakanya itu harus ditulis semua namanya. Halo, Ibu Ida? Bu Ida, dengar enggak suara saya? Halo, dengar suara saya, Ibu Ida? putus-putus jaringanku, Pak. Ya, jadi begitu. Kalau di dalam batang daftar pustakanya itu ditulis kalau lebih dari 3 orang ya itu ditulis dan kawan-kawan atau et al. Tapi kalau di dalam daftar pustaka itu ditulis semua namanya. Yang lain silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Ya, silakan saja. Langsung saja bertanya. Pak. Ya. Silakan. Rahmawati silakan. Mau tanya Kang ulang itu tadi Pak yang jurnal cara mengutipnya. Ya. Kurang jelas tadi Pak. Yang mana cara mengutip? Jadi ya, jadi tetap cara mengutip jurnal ya. Halo. Iya. Halo, dengar suara saya enggak? Halo, dengar tidak? Dengar Pak. Ini yang bertanya. Iya Pak, dengar. Yang bertanya, dengar gitu? Iya Pak. Nah, oke. Jadi saya sekali lagi, jurnal itu tadi Anda bisa mencarinya misalnya di Google Scholar ya. Nah, jadi di Google Scholar itu nanti ada pembatasannya ya, pembatasan tahun yang mana Anda mau ambil ya. Kemudian Anda bisa ketik namanya. Kalau misalnya Anda tahu nama penulis atau judul tulisan yang Anda akan search di Google Scholar ya, sekali lagi Google Scholar, jadi bukan Google biasa ya. Nah, kalau misalnya Anda tahu namanya, Anda ketik namanya seperti ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul tulisan-tulisan orang itu. Nah, misalnya salah satunya seperti ini, Suwardi Bakri ya, tulisannya seperti ini. Nah, Anda bisa sitasi kalau Anda memang sudah baca dan Anda mau buat di daftar pustakanya, Anda bisa sitasi dengan mengklik ini, cite ya. Nah, kalau Anda klik ini, nanti Anda muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa model, ada 5 model penulisan. Ada model MLA, ada APA, ada Chicago, ada Harvard, ada Vancouver ya.
Nah, nanti Anda lihat di panduan penulisan skripsi yang mana digunakan, yang modelnya seperti apa, karena harus konsisten ya. Sekali menggunakan MLA itu seterusnya dari awal sampai ke belakang menggunakan model ini dalam daftar pustaka. Jadi biasa kalau saya teman-teman seminar, saya melihat apakah konsisten ini model penulisannya seperti ini atau campur-campur. Nggak boleh dicampur-campur ya. Harus konsisten. Sekali menggunakan MLA ya MLA terus. Sekali menggunakan APA ya APA terus. Sekali menggunakan model Chicago itu ini terus kita gunakan ya. Nah, ini kan pada prinsipnya tinjauan pustaka atau daftar pustaka itu ada nama penulis, kemudian ada judul tulisannya, kemudian ada terbitnya di mana, ya. Kemudian kalau jurnal ada nomornya, volumenya, tahun berapa, halamannya, halaman berapa, ya. Kalau jurnal seperti ini modelnya yang kita kutip. Karena kalau Anda tidak men-cite di sini, Anda tulis ulang ini, nah itu akan kewalahan. Makanya juga tadi terkait dengan Turnitin, biasanya kalau Turnitin ini dikeluarkan, tidak diuji, karena ini bisa sama dengan yang lain-lain ya. Nah, makanya yang biasanya diuji saja pendahuluannya, tinjauan pustakanya, isinya, nah itu yang diturnitin. Nah, caranya menulis pustaka itu macam-macam. Ya. Ada orang menulis, tapi harusnya kalau tadi menulis daftar pustaka ini harus konsisten modelnya, harus konsisten metodenya, ya seperti ini, harus konsisten yang mana. Tapi kalau kita menulis tinjauan pustaka itu lebih variatif, lebih bagus. Maksudnya lebih variatif. Anda bisa mencantumkan nama penulisnya di depan, ya menurut si A, bla 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 bla, atau dia di belakang, ya. Nah, bisa saja yang Anda kutip dulu, bla 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 bla, dalam kurung si A tahun berapa. Ya, jadi ada dua. Nah, atau bisa Anda campur-campur, Anda ada menurut ini. Pokoknya Anda bisa kombinasi sesuai dengan kemampuan Anda menulis. Ya seperti ini kan sudah bercampur-campur. Tapi ini penulisan pustaka itu tidak boleh kayak terputus-putus, berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa, harus ada hubungan-hubungannya dengan yang lain. Makanya yang kita pilih itu tulisan itu atau hasil penelitian itu yang terkait, yang berhubungan satu sama lain, bukan putus-putus. Satu alinea putus, tiba-tiba ada lagi satu alinea yang tidak nyambung dengan alinea tadi. Nah, seperti misalnya saya menulis seperti ini. Misalnya saya baca bukunya ini Querol, ya, walaupun saya tidak perlihatkan, seharusnya saya perlihatkan di tinjauan pustakanya ya buku apa. Nah, saya katakan setelah saya baca itu, saya mengatakan sejak tahun 74 Querol ini menyatakan bahwa distribusi maupun redistribusi lahan lebih banyak terletak dari upaya kemauan pemerintah, baik itu melalui ini. Jadi ini pendapatnya bukan di copy paste dari tempat kita mengutip, tapi kita mengetik ulang sesuai dengan apa yang kita tangkap dari tulisan itu. Tapi tetap harus mencantumkan nama yang memberikan pendapat itu. Ya, nah, kemudian kita bisa menyambung dengan orang lain, misalnya Todaro dan Smith. Nah, kemudian yang lain lagi. Nah, ini ya, nah, ini kita punya modelnya di belakang, ya. Ada juga tadi yang di depan. Nah, itu caranya membuat daftar pustaka, tinjauan pustaka dan sekaligus daftar pustaka. Nah, itu tadi juga sebenarnya masih secara manual ya. Kalau Anda mau lebih teratur lagi daftar pustakanya, Anda menggunakan tools, ya. Namanya salah satunya Mendeley. Ya, ada namanya Mendeley. Anda bisa searching di Google, Mendeley itu apa? Ya, alat untuk membuat daftar pustaka. Jadi semua yang Anda kutip dengan sendirinya tersusun daftar pustakanya. Jadi biasanya saya kalau membimbing, saya meminta Anda membuat tinjauan pustaka dengan mesin, bukan lagi dengan manual, Mendeley itu, sehingga nanti tersusun
daftar pustakanya juga secara otomatis dengan baik. Ya, sekarang kan zamannya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan kita. Tidak seperti zaman waktu mesin ketik dan sebagainya. Orang sekarang bisa dengan Mendeley itu bisa kita menyusun daftar pustaka. Mungkin tunggu dulu ya, saya cek apakah bisa saya search itu Mendeley, modelnya Mendeley ya. Ah, ini. Anda lihat kan? Bisa lihat ini? Ya, Mendeley ini. Halo? Ya? Bisa lihat kan? Itu bisa diamut saja ininya kalau ini. Lama bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, bisa lihat ini Mendeley namanya. Jadi Anda bisa, apalagi namanya, bisa, nanti kita mungkin secara teknis lebih dalam lagi kita, apalagi namanya, kita tutorial terkait dengan Mendeley ya. Jadi Mendeley ini banyak fungsinya ya. Fungsinya ini bisa menampung artikel-artikel yang kita sudah cari-cari tadi di Google Scholar, kita masukkan ke sini, ini semuanya masuk ya. Ini. Ya, ini artikel-artikel misalnya yang kita mau kutip ya. Nah, nanti kalau Anda mau apalagi namanya, Anda mau gunakan ya dengan menggunakan itu tadi ya, model-model dengan Mendeley. Nanti dia teratur sendiri daftar pustakanya di belakang. Ini adalah sistem ya. Jadi ada dokumen-dokumen yang kita simpan, kemudian kalau misalnya kita mau lihat, nah bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, ini kalau Anda men-searching di Google Scholar, nanti Anda kumpulkan saja dulu artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian Anda. Kalau Anda belum punya Mendeley, Anda buat dalam satu folder di komputer Anda. Semua misalnya jurnal-jurnal yang Anda baca dan Anda anggap sesuai dengan topik penelitian Anda. Anda kumpul ya, seperti tadi itu ya. Mana tadi? Mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Nah, ini tadi ya. Silakan yang lain kalau masih ada yang ingin bertanya.
Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, saudara bertanya memang nih kalau ada hal-hal yang yang mau ditanyakan. Ini sampai jam berapa kita ini? Sampai jam berapa ininya kuliahnya? Ini sudah 1 jam ya kita kuliah. Setengah 12 sampai setengah 12. Nah, Setengah 12, Pak. setengah 12. Sekarang 11.30 ya. Nah, berarti lagi 30 menit ya. Ya, Pak. Nah, kalau tidak ada kita akan lanjut atau saya mau tuntas di sini dulu di daftar pustaka, tinjauan pustaka supaya Anda bisa nanti lebih gampang menyusun tinjauan pustaka, karena kalau Anda belum punya tugas terkait tinjauan pustaka, saya akan berikan di akhir perkuliahan ini, saya akan meminta Anda membuat tugas terkait dengan tinjauan pustaka. Ya, karena salah satu poin yang agak mungkin agak krusial atau agak kritis di dalam penyusunan proposal itu tinjauan pustakanya. Ya. Kadang teman-teman belum mampu menghimpun pustaka, kemudian belum mampu merangkaikan kalimat demi kalimat di dalam menyusun tinjauan pustaka. Nah, tadi saya katakan Mendeley itu salah satu alat atau tools yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk mengorganisir pustaka kita, kemudian membuat daftar pustakanya, ya. Karena yang tadi itu saya katakan banyak saya periksa misalnya skripsi atau tesis di S2 itu masih banyak yang mengutip pendapat seseorang, tetapi dia tidak tulis di dalam daftar pustaka. Atau juga begitu, di daftar pustakanya ada dikutip, tapi tidak dikutip di dalam batang tubuh daripada tinjauan pustaka itu. Nah, itu tidak dengan Mendeley tadi itu. Jadi nanti Anda bisa searching ini, ya. Mendeley desktop, ya. Jadi kalau Anda punya seperti ini, Anda bisa membuat dokumen Anda masuk di sini, ya. Jadi ada dokumen, ada yang baru ditambah, kemudian ada yang baru dibaca. Nah, ini dokumen-dokumen yang bisa Anda himpun. Jadi misalnya dalam Anda melakukan penelitian, kita butuh 20 jurnal yang harus Anda kutip, yang harus Anda baca. Nah, 20 jurnal itu Anda masukkan saja semua dalam di sini. Nah, sehingga nanti Anda tidak repot lagi untuk mencari-cari lagi di mana itu saya simpan itu yang biasa menjadi kerepotan. Nah, kalau seperti ini Anda seakan-akan mempunyai perpustakaan khusus yang Anda bisa sewaktu-waktu baca yang terkait dengan penelitian Anda. Karena mulai sekarang Anda sudah harus punya ide untuk melakukan penelitian. Apa yang saya mau teliti? Kemudian Anda mulai mencari jurnal, ya. Anda mengikuti seminar-seminar, Anda membaca buku yang relevan dengan itu, ya. Nah, misalnya tadi ini, ya. Nah, ini nanti connect, kalau Anda sudah install, itu akan connect dengan Word Anda. Akan connect misalnya dengan Microsoft Word. Jadi sudah ada di atas. Misalnya kalau Anda mau mengutip, ya, ada di sana, mengutip, kemudian menjadi tinjauan pustaka, ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan pindah dulu, ya.